mengulas lebih dalam, ya, supaya kita punya pemahaman mengenai apa namanya, diri kita dengan semesta kita, pemahaman kita akan keberadaan kita sebagai makhluk itu akan lebih mendalam, supaya kita bisa benar-benar merasakan bahwa kita ini tidak pernah sendirian, tidak sekalipun tidak pernah sendirian. Ya, saya izin untuk sharing pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, nanti kita setelah ini akan buka forum untuk tanya jawab, ataupun teman-teman ada pertanyaan boleh. Ya, kita mulai dulu. Ya, kita tidak pernah sendirian. Ya, nah kita akan bahas dalam 8 aspek, ya, yang akan kita bahas di sini. Pertama adalah bahwa ada satu bukti konkret bahwa manusia itu tidak pernah sendirian. Bahwa saat ketika manusia terlahir ke bumi, ya, dia tidak lahir dari batuan, ya. Dia butuh orang lain untuk membawa dia hadir ke bumi ini. Ini adalah poin fundamental yang pertama dan mendasar, ya, dalam perjalanan memahami eksistensi kita. Kita mengakui bahwa kita ini tidak muncul spontan, tiba-tiba ada, dan tiba-tiba hadir begitu aja, terisolasi dari mana-mana. Ya, kita tidak hadir dari batuan ataupun dari saripati alam semesta langsung terbentuk begitu, tidak. Ya, setiap dari kita membawa bukti fisik yang tidak terbantahkan akan asal-usul keberadaan kita, yaitu pusar kita. Saya yakin teman-teman yang hadir pada malam hari ini pasti punya pusar, ya. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil, ya. Ada yang menonjol keluar, ada yang mendalam dan besar, ya. Simbol sederhana ini adalah satu bekas luka suci, ya, penanda keterhubungan abadi kita dari koneksi pertama kita dengan kehidupan lain, yaitu ibu kita. Ya, dia adalah pengingat bahwa pernah selama 9 bulan kita adalah bagian dari organisme lain. Ya, kita itu bagian dari badan ibu kita. Kita bergantung sepenuhnya untuk nutrisi, oksigen, dan lainnya, ya, keberlangsungan hidup kita, ya, penjagaannya seperti itu. Nah, ini adalah satu pondasi dasar kita, ya, juga penegasan kita bahwa keterhubungan kita kepada seorang ibu. Ya. Nah, kita lihat bahwa seorang bayi yang lahir, ya, yang gambar di samping itu ada seorang bayi yang lahir dengan metode lotus birth, ya, artinya ketika dia lahir dia punya tali pusar itu tidak digunting, ya, tidak digunting, dia biarkan sendiri mengering dan dia nanti lepas sendiri. Ya, kedua anak saya lahir dengan proses penanganan seperti ini, ya, walaupun tidak biasa, tidak seperti kebanyakan orang lainnya menangani bayi mereka yang dipotong kemudian diikat, ya. Nah, anak saya tidak, ya, dua-duanya lahir dengan lotus birth, ya. Nanti teman-teman yang kepengen tahu, ya, kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya, ya. Dan plasenta itu dia adalah bungkus yang membungkus bayi ketika berada di dalam rahim ibunya. Ya, ketika keluar, ya, bentuknya seperti itu, yaitu seperti satu pohon dari kehidupan yang membawa kehidupan ke dunia ini. Ya, ini adalah satu koneksi kita manusia dengan seorang bunda, ya. Nah, kita akan lihat selanjutnya bahwa kalau dalam prinsip
biologis fundamental ya, paling mendasar bahwa omne vivum ex vivo ya, para orang-orang yang mempelajari biologi secara mendalam pasti mengenal ini, bahwa semua kehidupan berasal dari kehidupan yang sebelumnya. Ya, ini menegaskan satu realita bahwa kehidupan kita itu adalah mata rantai yang tidak terputus dari atas ke bawah. Kalau dijajah ke atas itu ada tidak terhingga banyaknya kehidupan. Ya, membentang mundur ya orang tua, kakek, nenek, terus ya. Ya, dari 2, 4, 8, 16, 32, 64 sampai ke atas ya, hampir susah kita lacak ya. Namun ini adalah satu penegasan bahwa kita ini adalah manifestasi dari satu garis keturunan terus menerus yang tidak pernah terputus ya. Seperti itu. Dan pusat kita ini bukan hanya satu tangga kelahiran, tapi juga proklamasi kita terhadap keterhubungan kita kepada sumber dari keberadaan itu sendiri. Ya, walaupun bentuknya mungkin awalnya itu bukan manusia seperti yang kita kenal saat ini. Ya, di sebelah kiri kita lihat ya, banyak bentuk pusar. Ya, tiap orang itu punya pusar yang berbeda, ada yang menonjol keluar, ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang gede mendalam, ya, ada yang bulat, ya, ada yang ya setengah bulat seperti itu, ya banyak macam lah ya, seperti itu. Nah, ini ada penegasan pertama, ya, bahwa kita itu bagian dari ibu kita tidak pernah sendirian, ya, datang ke dunia juga tidak sendirian, ya. Penegasan kedua ya, bahwa kadang-kadang kita itu merasa sendirian karena kita membuat ruangan mental ya, secara psikologis bahwa kita di dalam satu ruangan sendirian di ruangan ini, tetapi kita ketika memperluas cakupan mental ruangan kita, bahwa di dalam satu bangunan ini ya, ada banyak orang ya. Mungkin di ruangan ini saya sendirian, tapi satu bangunan besar ini saya tidak sendirian. Pasti ada orang lain ya. Atau saya di ruang sempit ini sendirian, tapi di dalam satu kota ini ada 5 juta orang seperti itu. Ya, artinya cakupan mental kita mengkondisikan bahwa ya saya sendirian. Tapi nyatanya tidak. Ketika kita secara mental melihat jauh lebih luas, satu kota ini, misalnya saya di Surabaya, ya ada sekitar ya 5 jutaan orang di sini ya. Di luar sana banyak orang gitu. Saya tidak pernah sendirian. Ya. Bahkan ketika misalnya kita sendirian ya, terakhir di awal bulan ketika ke Semarang, saya tinggal di satu hotel ya dekat di Candi Gedung Songo ya. Sore ke sana, kemudian malam nginap di sana ya. Nah, itu karena hari Senin ya, orang habis weekday, kemudian tidak ada penghuni lain di hotel tersebut yang areanya ya kira-kira bisa 4 atau 5 hektar lah seperti itu. Ya, begitu malam ya ada tamu yang datang ke sana, mungkin meninjau aja tapi tidak jadi nginap. Nah, jadi kita cuma dengar suara, tapi setelah itu ya nggak ada suara apa lagi ya. Dan malam itu ya benar-benar sebagai manusia ya sendirian di satu hotel yang segede itu ya. Pagi hari begitu keluar ya jam 5-an terbangun, kemudian satu hotel itu nggak ada orang sama sekali ya. Dan saya tidak merasa bahwa saya satu-satunya orang yang tinggal di sana. Saya bukan saya makhluk yang tinggal di sana. Ada makhluk-makhluk lain yang tidak kasat mata, ataupun ada makhluk-makhluk yang kecil ya,
kucing lah, semut lah, kemudian nyamuk gitu ya, serangga-serangga. Saya bukan makhluk satu-satunya yang ada di sana. Ya. Ada ketika cakupan mental kita berubah, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ya, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah batasan ruang mental. Nah, ini juga bagaimana ketika nanti kita akan berproses lebih lanjut. Yang bagian ketiga adalah dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini adalah berkaitan dengan bagaimana kok walaupun banyak orang di sekitar kita, kadang kita merasa kita sendirian. Kenapa? Tak ada yang memahami diriku. Nah, di sini ada satu cerita yang cukup menarik, ya. Ada satu buku, ya, judulnya The Art of Happiness, ya. Ini wawancara seorang wartawan dari Barat mewawancari Dalai Lama. Dia bertanya, salah satu pertanyaannya adalah, Anda, Dalai Lama, pernah nggak Anda merasakan kesepian? Gitu. Tanya wartawan itu dengan antusias. Dia menduga bahwa Dalai Lama itu akan menjawab, oh ya, kadang-kadang saya akan kesepian, atau seperti itu mungkin, ya, dan bisa mendapatkan tips bagaimana mengatasi rasa kesepian itu. Tapi jawabannya ternyata di luar ekspektasi dari si wartawan tersebut. Dalai Lama bilang tidak, dengan antusiasnya, bahwa Dalai Lama tidak pernah merasakan diri dia itu kesepian. Ya, kenapa demikian? Karena Dalai Lama itu dia pelan-pelan telah meninggalkan egonya. Ya, artinya ketika dia datang ke satu hotel, dia tidak melihat bahwa pelayan yang di hotel itu adalah orang yang nilainya lebih rendah daripada dia. Seperti itu. Jadi ego dia ketika sudah melebur, persepsi kita mengenai orang lain itu semuanya baik seperti diri kita. Ya, posisi dia mau di lebih tinggi, lebih rendah, ataupun sama dengan kita, ya sama-sama manusia, seperti itu. Ya, maka beberapa kali ditunjukkan ketika Dalai Lama dia memperlakukan orang-orang yang, ya, bagi kita secara sosial, ya, kan ada kelas sosial tinggi, kelas sosial menengah, kelas sosial rendah. Peradaban kita cenderung ya, tidak semuanya, tapi cenderung bahwa orang-orang yang punya kelas sosial atas kadang-kadang memposisikan diri kita itu jauh lebih terpisah dari orang-orang yang kelasnya lebih rendah, ya. Nah, ini juga yang kemudian dibikin sedemikian rupa supaya ada gap seperti itu. Oh, kamu agamanya A, kamu agamanya B, kamu agamanya C. Ya, keyakinan saya A, keyakinan saya B, kamu rasnya A, saya rasnya B. Ini yang kemudian memisahkan manusia dan dengan banyak sekali predikat-predikat yang kemudian memisahkan manusia. Yaitu yang kenapa mereka kemudian merasa bahwa nggak ada yang mengerti aku. Ya, diri dia orang yang lebih rendah mungkin bagi dia secara apa? Karena pengajaran kebudayaan yang turun-temurun, ya, karena kita juga pernah dijajah Belanda yang memang sengaja membuat ada kasta-kasta seperti itu, ya. Nah, ini yang kemudian membuat kita ada tembok penghalang antara hati, mental, sosial kita. Ya, tapi sangat disyukuri bahwa zaman sekarang, ya, tembok pemisah semacam itu semakin tipis. Ya, artinya kita memperlakukan orang lain juga udah cukup baik seperti itu. Ya, terlepas dari kelas sosial mereka seperti apa, kita sudah bisa memperlakukan siapapun dengan cara yang lebih baik, lebih manusiawi. Ya, hal ini adalah hal yang menunjukkan satu perkembangan kesadaran yang melampaui sekat
seperti itu. Nah, ini hal yang sangat menarik dan perlu kita syukuri, ya. Ya, kita bisa memperlakukan. Makanya ada orang-orang yang masih ada blok semacam itu, ya. Makanya dia ketika mendekati kucing, mendekati anjing, rasanya lebih nyaman daripada mendekati manusia. Seperti itu. Kan manusia kadang-kadang dia punya isi pikiran, isi perasaan, ya kadang-kadang banyak drama itu, ya banyak perbedaan-perbedaan, banyak latar belakang semua pemahaman setiap orang. Nah, ini yang kemudian tidak saling memahami, ya. Nah, orang-orang yang pelan-pelan melepaskan egonya, dia belajar untuk mengerti manusia sebagaimana apa adanya manusia, ya, terlepas dari predikat belakangnya, konsep diri dia apa, kemudian dia kaya atau miskin, dia mulia atau hina, dia laki-laki atau perempuan. Orang yang melepaskan egonya melihat mereka utuh sebagai manusia. Nah, kita ya sebagai orang yang belajar untuk pelan-pelan melepaskan diri dari banyak penderitaan di dunia ini, kita mesti pelan-pelan sampai ke tahap seperti sana, ya, melepaskan ego kita, memaklumi semua makhluk, ya. Nah, jika kita pernah merasa bahwa tidak ada yang paham diriku, kemudian kita merasa sendirian, ya, kita sesungguhnya bukan satu-satunya. Ya, setiap orang ada satu waktu memang pasti merasakan demikian. Ya. Nah, namun sosial skill kita, kemampuan bersosialisasi kita, ini akan berkembang baik ya ketika kita membuka diri untuk menerima dan memahami bahwa semua orang itu adalah sama dengan kita, sekaligus berbeda dengan kita dalam saat yang bersamaan. Ya. Nah, ini mungkin agak sulit dipahami, tapi pelan-pelan ketika kita merenungkannya dalam meditasi, kita akan menemukannya. Bahwa orang lain itu sama dengan kita, juga berbeda dengan kita. Ya. Nah, kita belajar memahami ini. Ya, lama-kelamaan kita akan gampang memaklumi orang lain. Melihat mereka seperti diri kita sendiri yang punya dua dasar dari pengejaran, yang menghindari penderitaan dan mengejar kebahagiaan. Sama, setiap manusia, setiap makhluk bahkan cuman punya dua pengejaran ini. Nah, inilah yang menyatukan semua makhluk seperti itu. Ya, ini ada bagian bagaimana kita tidak pernah sendiri. Cuman kita secara social quotient, ya kecerdasan sosial kita belum berkembang dengan baik. Ya, kalau kita social quotient kita berkembang dengan baik, kita ketemu siapapun di jalan, itu adalah teman kita. Siapapun. Ya, baik itu tukang sapu di jalan, abang yang jualan, ya. Pelan-pelan kita akan ke arah seperti itu, ya. Pelan-pelan kita ke arah seperti itu. Ya, sekarang memang masih banyak orang yang ya punya mindset yang menjahati orang lain, mau mengambil keuntungan dari orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Tapi ke depan yang seperti itu tidak akan pernah bertahan di dunia yang akan datang itu. Seperti karena dunia akan datang itu lebih mementingkan orang-orang yang akan berevolusi ke cinta tanpa syarat. Ya, bagaimana orang yang penuh ego bisa hidup di zaman seperti itu. Ya, ini akan tersisihkan dengan sendirinya oleh zaman, ya. Nah, maka kita pelan-pelan untuk mengarah ke sana, seperti itu. Ya, pelan-pelan ego kita pelan-pelan dikikis, seperti itu. Nah, dimensi keempat adalah ada anomali tubuh fisik manusia itu sangat rapuh, ya. Kecerdasan dan spekulasi kosmik tentang manusia ini itu sangat berbeda. Bahwa di seluruh semesta ini, ya kerajaan hewan, ya
di bumi inilah, kita bicara di bumi ini, manusia itu adalah anomali, tidak normal. Kenapa? Bahwa dia sangat berbeda dengan jenis mamalia lainnya, ya, makhluk dengan tulang belakang yang menyusui, ya, dia itu bisa kaum mamalia lain, ya, misalnya gajah, kemudian jerapah, ya, kemudian sapi, ya, mereka begitu lahir, bayinya itu bisa berdiri dalam hitungan jam atau hari, ya, hitungan jam atau hitungan hari mereka udah bisa beraktivitas itu, bisa jalan gitu. Ya. Tapi bayi manusia, ya, lahir dalam kondisi yang sangat rapuh dan tidak berdaya, yang mereka bergantung total pada orang tuanya selama bertahun-tahun, ya, 5 tahun pun belum mandiri, kadang-kadang 10 tahun pun belum mandiri. Sekarang saya pernah ke orang ya 18 tahun, 20 tahun masih anak-anak banget nih. Seperti itu. Ya. Agak berbeda dengan zaman dulu ya, 14 tahun, 15 tahun udah married gitu kan. Dan zaman sekarang ya 20-an tahun ya masih anak-anak. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang di alam itu dianggap anomali ya secara biologis. Nah, namun itu adalah kerapuhan yang punya kekuatan besar, ya, karena manusia itu kemudian mengembangkan struktur sosial yang kompleks untuk mendukung satu sama lainnya. Ya, mereka itu hidup dalam kelompok, ya, tidak pernah ya kelompok paling kecil ya keluarga lah, ayah, ibu, anak, yaitu satuan kelompok terkecil, ya. Nah, zaman dulu itu satu klan ya, satu geng orang, ya, mereka ya 10 orang, 20 orang, satu desa kecil gitu ya. Nah, satu desa ya saling melindungi satu desa itu seperti itu. Ya. Nah, ini berevolusi zaman sekarang ya paling banter ya ibu, ayah, anak seperti itu. Nah, ini adalah struktur yang umumnya. Nah, ini membuat satu ikatan keluarga begitu kuat ya dalam bahasa dan budaya. Nah, ini mekanisme bertahan hidup seperti itu. Nah, kerapuhan ini juga adalah katalisator dari peradaban, ya. Karena dia rapuh, tidak kuat, dia mencari berbagai macam cara untuk membuat mereka itu bisa bertahan di alam liar, ya. Yang berkembang otak mereka. Ya, keunikan biologis ini memicu satu spekulasi yang agak radikal dari berbagai kalangan ahli bahwa ras manusia ini mungkin bukan berasal dari bumi secara asli. Ya, nah, teori ini sering disebut sebagai hipotesis ya panspermia. Nah, hipotesis itu artinya dugaan sementara. Ya, artinya ada ahli yang berpendapat demikian. Belum ada buktinya ya. Nah, dia bilang ada intervensi alien dalam perkembangan makhluk yang namanya manusia ini. Ya, mereka juga ada argumen bahwa ketidakcocokan kita dengan beberapa aspek lingkungan bumi, misalnya ya gravitasi bumi itu tidak terlalu cocok dengan manusia. Makanya banyak orang yang kemudian kena HMP, sakit pinggang gitu ya. Ya, karena memang gravitasinya itu agak terlalu kuat buat badan manusia seperti itu. Ya, sedikit agak kuat seperti itu. Kemudian masalah postur tegak yang tidak ada di mamalia lainnya. Kemudian kesulitan saat melahirkan, ya, ini juga. Ya. Nah, kerapuhan ekstrim saat lahir sebagai bayi itu sangat rapuh gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa adaptasi ini bukan asli original bumi ini. Nah, tapi ini masih spekulasi ya, jadi ya kembalikan ke teman-teman untuk berpikir dan menjelajah lebih lanjut ya. Nah, dia adalah satu fungsi pengingat ya untuk menantang asumsi kita saat ini yang ada bahwa kita ini diciptakan yang merupakan makhluk yang paling sempurna seperti itu. Yang bagian 5 yang akan kita bahas adalah klaim keliru mengenai antropologi
antropocentris. Antropo itu ya kebudayaan manusia ya, yang berorientasi bahwa manusia itu puncak piramid ya. Paling puncak piramid itu pria ya. Di bagian bawah itu ada wanita dan hewan-hewan besar ya. Di bawahnya itu hewan yang kecil seperti itu. Nah, ini antropocentris itu berpendapat bahwa ya pria yang paling paling oke seperti itu ya. Tapi nah, ketika kita dengan sombongnya mengklaim bahwa manusia itu makhluk paling mulia, berkuasalah atas langit dan bumi ya dengan makhluk-makhluknya, itu ada satu kesombongan yang sungguh tidak punya dasar yang valid seperti itu. Ya, kecerdasan hadir dalam berbagai bentuk yang tidak terhitung jumlahnya. Kita lihat bahwa paus punya navigasi yang bagus. Ya, kecerdasan kolektif semut, kita lihat mereka juga punya kecerdasan yang luar biasa. Kemampuan pemecahan masalah dari gurita, ya banyak sekali. Ya, kemudian kecerdasan manusia itu kadang-kadang banyak yang berfokus pada logika abstrak teknologi. Ya, jadi sangat berbeda. Ya, jadi hal yang lebih masuk akal adalah biosentris, ya artinya semua kehidupan setara, ya. Nah, dengan kita mengakui bahwa kita menempatkan diri bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai bagian dari kehidupan secara utuh. Nah, kita tidak akan pernah sendirian. Ya, kucing juga teman kita. Ya, burung yang terbang di atas juga teman kita. Ya. Nah, dengan pergeseran paradigma ini selaras dengan orang-orang yang kemudian teriak-teriak untuk membuat Anda jadi vegetarian. Ya. Saya tidak di sini untuk mengajarkan Anda untuk vegetarian, ya. Ya, tapi biosentris ketika kita menempatkan menghormati semua bentuk kehidupan, ya lama-kelamaan kita akan pelan-pelan mengurangi konsumsi dari makhluk lain seperti itu. Ya, nah itu secara otomatis sih. Bukan satu bukan satu paksaan, tetapi panggilan di dalam. Ya, bukan karena paksaan, tetapi panggilan di dalam kita sendiri. Ini tidak bisa dipaksakan. Ya, ini murni ya. Shift dari perspektif kita, ya seperti itu. Nah, kemudian jejak peradaban kita memperlihatkan kita bukan yang paling superior itu apa. Mesir kuno itu ada jejak-jejak sejarah makhluk-makhluk yang dari atas sana, yang zaman dulu mungkin disebut dewa, ya. Banyak sekali kalau kita menggali lebih banyak, ya makin kita mencari itu makin akan ditampilkan seperti itu, ya karena algoritmanya itu akan pelan-pelan menampilkan lebih banyak dan lebih banyak. Nah itu para dewa di Yunani, Olympus itu ya, Zeus dan ya jajarannya. Nah itu juga ada sesuatu yang mereka makhluk yang jauh lebih superior dibandingkan manusia seperti itu. Ya, Ra, Yahweh, Brahma, Marduk, Odin, Hades, Shiva, Zeus itu. Ini memperlihatkan jejak peradaban, memperlihatkan bahwa kita bukan yang paling mulia. Ya, di bumi ini kita bukan yang paling mulia. Banyak yang jauh lebih superior dibandingkan manusia, gitu. Ya. Nah, ada satu penelitian yang menarik, ya. Universe 25, mungkin teman-teman di sini pernah ada yang mengamati tentang Mars Utopia. Ini ada satu penelitian dilakukan oleh seorang ahli, ya. Nah, dia di tahun 1958 membuat satu kandang gede, ya, 3 meter kali 3 meter, gede sekali, ya, berbentuk itu ya segi 6.
Nah, kemudian di sana dikasih cukup makanan, ya, cukup untuk hiburan, dan cukup untuk minuman. Ya, jadi itu unlimited, pokoknya ditambahin terus. Ya, kemudian dimasukkanlah beberapa ekor tikus di sana. Ya, mereka membuat experience seperti itu. Ya, kemudian ternyata dari 8 ekor tikus yang masuk ke dalam, mereka itu berkembang biak. Fase 1 masuk fase B, ya, itu berkembang biak jadi 100 ekor, ya, 100 ekor lebih seperti itu. Nah, masuk fase C itu melambat populasinya, ya. Mereka mulai kemudian sampai peak gitu ya, sampai banyak, sampai hampir 2000 ekor, ya tiba-tiba saja tikus-tikus itu kemudian banyak stres, kemudian banyak perilaku abnormal dari tikus itu. Ada yang mulai tidak mau berreproduksi, ada yang makan satu sama lainnya, padahal makanan itu tersedia dengan cukup, ya, air, semua sumber daya itu cukup. Mereka memangsa satu sama lainnya ada. Kemudian ada yang kemudian muncul homoseksualitas di sana, ya. Nah, sampai setelah itu dia pelan-pelan berkurang, populasinya berkurang drastis sampai benar-benar self extension. Jadi dia benar-benar mati semuanya, seperti itu. Ya, padahal makanan cukup, minuman cukup, seperti itu. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana satu sistem di dunia ini juga terjadi siklus semacam ini. Ya, ketika kita sampai puncak peradaban, orang terlalu banyak, ya, extension, ya, kemusnahan, seperti itu. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik di sini adalah bahwa ini terjadi dari semua peradaban. Ya, tidak hanya tikus, ya, tidak hanya tikus. Semua peradaban begitu, ya. Kabar baiknya adalah mereka bisa bermigrasi. Ya, teorinya adalah begini. Kita lihat semua makhluk, ya, di alam bebas yang luar biasa besar. Misalnya kelompok semut lah. Dia ketika berkembang sampai puncak peradaban dia, yang mencari makanan semua udah terpenuhi sampai puncak peradaban dia itu akan ekspansi kemana-mana. Ya, itulah yang kemudian jadi rakyat, ya, di mana-mana. Dia terbang, bertelur di tempat yang baru lagi, berkembang biak. Ya, ini juga terjadi pada makhluk yang namanya lebah, makhluk yang namanya tikus, makhluk yang namanya manusia juga begitu, ya, peradaban. Kita lihat bahwa peradaban orang-orang di Indonesia, ya, datang dari China, Tiongkok, Yunnan terutama. Ya, ada yang 5.000 tahun lalu move ke darat di Jawa ini. Ya, leluhurnya sama dari sana, gitu loh. Ya, ini adalah gelombang pengungsian di mana ketika peradaban naik, kemudian mulai terjadi kekacauan, ya, orang ada yang mengungsi kemana-mana. Ya, satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa dulu di China juga pernah sampai satu masa yang sangat parah, ya, kekeringan berkepanjangan, banjir juga, kemudian makan susah. Nah, itu yang perang saudara di mana-mana, itu yang menyebabkan hari ini etnis China itu ada di seluruh dunia. Ya, di Amerika ada, Australia ada, Eropa ada, dimanapun ada Chinatown, seperti itu. Karena pelarian, ya, termasuk di Indonesia juga. Ya, kalau kita baca buku-buku kisah para konglomerat Indonesia zaman dulu, ya, mereka kebanyakan datang dari daratan China. Ya, datang ke sini nggak punya apa-apa, perantauan, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, semua makhluk, bahkan termasuk adalah makhluk interdimensional.
Ya artinya misalnya hari ini Elon Musk ya, dia membuat proyek untuk ke Mars, bikin koloni di sana, ya. Elon Musk itu dibagi orang Mars itu adalah alien, ya. Ketika manusia datang ke Mars, manusia itu alien di sana, ya, seperti itu. Sama halnya, ada peradaban-peradaban canggih di luar sana, di alam semesta yang lain. Ketika menjelajah, melihat bahwa oh di bumi ini kita bisa tinggal, bisa hidup. Mereka singgah di sini, bikin kehidupan, kemudian lupa bahwa mereka lupa pada leluhur mereka, bahwa mereka itu adalah dari sana. Ya. Lupa cara pulang, ya. Seperti itu. Bisa aja terjadi demikian. Ya bahwa manusia itu ya ujung-ujungnya ada kaitannya dari atas sana. Seperti itu. Ya. Nah, ini juga membuktikan di alam semesta ini kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian. Seperti tagline pembelajaran kita kali ini, ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mengenal dimensi keberadaan. Dimensi keberadaannya sekali lagi dalam Buddhisme, ya, Buddha mengajarkan itu ada 6 jalur kelahiran, ya. Alam yang penderitaan itu ada alam binatang, neraka, dan setan kelaparan, hantu kelaparan, ya. Nah, 3 alam penderitaan. Nah, kemudian selain itu ada 3 lagi, itu alam manusia, alam dewa, dan alam asura. Nah, ini alam jalur kehidupan, ya, terlahir seperti itu, ya. Nah, kemudian ketika Buddhisme berkembang, ya, dia di breakdown lagi, ya, di yang 4 jalur kelahiran itu di breakdown jadi 31 alam kehidupan, ya. Ada ya sama, ada neraka, kemudian ada hewan, kemudian ada setan kelaparan, ada asura, ya. Kemudian ada manusia, ada para dewa, ya. Masih ada lagi alam eksistensi yang lainnya yang lebih halus seperti itu. Sampai yang udah tidak ada bentuk wujudnya, cuman kesadaran tok. Nah, itu adalah 30 alam satu kehidupan, ya, versi Buddhisme yang udah di breakdown seperti itu, ya. Nah, mungkin di ajaran lain itu ada tingkat surga, ya. Ada yang mengklasifikasikan 9 tingkat surga. Ada juga yang Taoisme ya 33 tingkat surga. Ya, whatever klasifikasinya, ya sesuai sistem masing-masing, baik adanya. Tidak ada yang tidak baik. Kemudian ada 18 tingkat neraka. Ya. Nah, ini adalah alam keberadaan, dimensi keberadaan, ya. Dimensi keberadaan atau alam keberadaan. Nah, juga ada dimensi ketiga, dimensi fisik manusia, ya. Dimensi keempat, dimensi astral, ya, ada yang membaginya seperti itu. Ada dimensi keberadaan interstellar, alias perbintangan, bahkan kosmik, ya. Nah, ini adalah zaman-zaman baru ada yang membaginya demikian. Ini ingat ya, ini adalah alam keberadaan, ya, dimensi keberadaan. Ya, selanjutnya itu adalah dimensi kesadaran. Ini 2 hal yang berbeda. Ya, 2 hal yang berbeda. Ya, dimensi kesadaran itu lebih ke kedalaman kita, penyadaran kita, ya, ya, kesadaran kita yang bertumbuh. Ya, ini setara dengan ajaran di Mahayana yang menyatakan tentang bodhisattva, ya, bahwa bodhisattva itu adalah makhluk-makhluk suci yang sedang bergerak menuju pencerahan sebagai seorang yang terbebaskan penuh, Buddha, seperti itu. Ya, Dasa Bumi Kasuta yaitu menyatakan manusia-manusia yang punya tekad untuk pembebasan mencapai kesempurnaan Buddha. Ya, dia ada Bodhisattva tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ini adalah dimensi kesadaran, bukan makhluk, bukan jenis makhluk, ya. Artinya dia ketika jadi seorang bodhisattva,
Dia bisa aja lahir jadi kelinci, bisa aja lahir jadi setan, bisa jadi manusia, bisa jadi asura, bisa jadi dewa, bisa jadi Brahma, bisa jadi apapun, ya. Karena tapi ini adalah dimensi kesadarannya, ya. Keterhubungan dia dengan sang esensi itu sendiri, ya. Kita mesti bisa membedakan dimensi keberadaan dan dimensi kesadaran. Nah, ini yang esensi yang mau kita bahas supaya kita bisa benar-benar mengenali dimensi kesadaran kita yang tinggi. Ya, kalau kita mulai menyadari kesatuan kita dengan higher self kita, sang sadarnya kita, kita tidak akan banyak berkonflik dengan orang lain. Cirinya ketika kita mulai tersadarkan, kita akan melihat orang lain, ya, kita sendiri dalam bentuk lain, ya, seperti itu, ya, seperti itu. Karena ini dimensi kesadaran kita menyatu dengan nantinya sang sumber itu sendiri, ya. Yang terakhir adalah mengenali kesatuan utuh dari segalanya. Nah, ini ada yang disebut oneness, keesaan tunggal, ya, bineka tunggal ika, tanhana dharma mangrua, berbeda-beda namun tetap satu, ya. Tidak ada kebenaran yang kedua, ya. Semua dharma itu satu, semua kebenaran itu satu, tidak ada yang mendua. Nah, oneness itu juga sebenarnya menunjukkan apa? Bahwa sebagai satu keutuhan makhluk misalnya, ya, kadang-kadang ada orang yang berperan sebagai kaki, ada yang berperan sebagai tangan, ada yang berperan sebagai kepala, ada yang berperan sebagai tulang, ada yang berperan sebagai kulit, ya, semua satu keutuhan dari satu diri, ya. Makanya kita tidak bisa memposisikan bahwa orang-orang yang bekerja kasar itu tidak ada hubungan dengan kita. Semua ada hubungan dengan kita. Seperti bahkan yang tidak pernah kita bertemu sekalipun, mereka punya hubungan dengan kita. Seperti misalnya rambut kita, ya, tidak akan pernah bertemu dengan kuku kaki kita, ya. Tapi dia tetap satu kesatuan dari diri kita, seperti itu. Nah, ketika kita memahami satu kesatuan utuh, ya, bahwa kita itu bagian dari seluruh semesta itu sendiri, satu bagian dari yang tidak terbatas itu adalah tidak terbatas itu sendiri. Ya, ketika kita adalah satu tetes air di dalam satu samudra, kita itu samudra itu sendiri. Ya, ketika kesadaran kita itu bisa menyatu dengan semuanya. Ya. Nah, ketika misalnya gini dah, saya pukul tangan seseorang, misalnya pukul Desi, ya, itu ya, yang pukul tangannya. Tapi Desi bilang, kenapa kamu pukul saya? Artinya apa? Tangan ini mewakili keseluruhan dia. Ya, tangan. Yang saya pukul tangan, tapi Desi merasa saya memukul dia. Seperti itu. Atau Bri Krishna, saya jewer telinganya, ya, yang saya jewer telinganya doang. Nah, tapi dia bilang, kamu kok jewer saya? Kan itu berarti satu kesatuan, ya, seperti itu. Ya, itu analoginya, ya, ya, bahwa satu bagian yang disentuh itu adalah keseluruhan, seperti itu. Nah, ini adalah konsep oneness, satu kesatuan, ya, seperti itu, kesatuan utuh dari segalanya. Artinya ya kita bagian dari sang kesadaran utuh itu sendiri, ya. Nah, ini mungkin 8 dimensi ini, ya, bisa dipahami sedalam apa, ya, tergantung dengan batin masing-masing. Ya, mungkin ada yang punya kesimpulan berbeda juga nggak apa-apa. Artinya ini adalah cuman menawarkan Anda satu pola
berpikir yang baru untuk dipertimbangkan untuk bisa mengembangkan diri masing-masing, ya, bukan sesuatu hal yang memaksa Anda bahwa Anda harus mengikuti perspektif semacam ini, seperti itu, ya. Ya, terakhir sesi ini berakhir, nanti kita akan lanjut dengan meditasi, oke? Oke, kita kembali untuk ngobrol, ya. Ada yang mau bertanya atau kita ada yang punya pernyataan? Silakan. Gimana pembahasannya terlalu dalam nggak sih? Mestinya sih masih bisa diikuti ya. Tes. Halo. Kayaknya bingung sampai nggak tahu apa yang mesti ditanyakan. Hah? Mantap kok. Ya, gimana? Mantap, jelasannya mantap. Ya. Oh ya. Memang mungkin ada beberapa part yang agak susah dicerna. Ya, saya mulai di bagian pertama itu adalah pusar kita. Itu adalah satu warisan dari memang mewariskan dari bunda, ya, divine feminine-nya kita. Dan seorang bunda itu mewariskan mitokondria. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita meditasi bersama. Ya. Kita ke share sini. Oke. Suaranya pas ya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Teman-teman boleh siapkan minuman ya. Habis meditasi paling bagus minum. Ya, silakan ambil posisi yang paling nyaman ya. Boleh merenggangkan otot-ototnya ya, di leher, di bahu, di kaki, tersenyum, rileks, bernafas dengan pelan, nikmati tarikan nafas, hembuskan nafas pelan-pelan. Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih. Aku melepaskan nafas beserta semua ketegangan-ketegangan di badan fisik maupun pikiranku. Aku menarik nafas dalam damai dan sukacita. Aku melepaskan nafas beserta semua kegalauan, kegelisahan. Aku
menarik nafas dalam berkah ilahi. Dan rasa syukur yang benar. Aku melepaskan nafas dalam totalitas keterseraan. Tersenyumlah, merasakan bahwa diri sangat berharga. Dirimu sangat dicintai dan dikasihi tanpa syarat. Tersenyumlah dalam senyum yang sangat indah untuk dirimu. Tarik nafas. Hadirlah secara utuh. Perasaanku, pikiran, kesadaran, frekuensi keberadaanku di sini saat ini. Aku terhubung dengan sang sadar. The mighty I am presence, sang hadir. Aku terhubung dengan sang sumber, ayah bunda ilahi. Rasakan cinta, indah, dan tanpa syarat. Aku dengan hierarki ilahi para Cosmic Master, Ascended Master, para guru suci, para malaikat, makhluk-makhluk agung yang ikut menuntut kenaikan kesadaran bumi ini hadir juga bersama kita. Aku terhubung dengan bumi. Dengan kesadaran bunda bumi. Dengan sebuah hierarki di bumi, dengan semua makhluk yang hidup dalam peradaban di dalam bumi kita. Dengan semua makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. Dengan pohon-pohon, dengan bunga, dengan angin, dengan air,
dengan rumput, dengan setiap hewan yang merayap maupun berjalan di daratan. Semua yang ada di air, semua manusia, semua dewa, tanpa kecuali kita semua secara kolektif memohon akses energi cinta kasih tanpa syarat yang paling murni dari Tuhan Sang Sumber. Untuk turun melalui diri kita, masuk melalui cakra mahkota, menyatu dalam cakra hati kita, menyalakan cahaya, aktifkan cahaya, 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 menyalakan cinta, aktifkan cinta. Aku adalah cahaya, aku adalah cinta kasih, aku adalah Mahatma, jiwa cinta kasih tanpa syarat, bercahaya, pancarkan cahaya. Terhadap semesta. Dan ikut dalam resonansi vibrasi cinta kasih dari orkestra langit dan bumi. Menari dalam alunan energi cinta kasih biarkan energi menuntun Anda masukkan bercahaya terangi semua makhluk tanpa kecuali yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Setiap orang yang kita kenal orang tua dan leluhur kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak-anak kita, setiap orang yang ada di lingkungan kita.
semua benda di sekitar kita. Energi cinta kasih begitu halus, begitu substansial, menembus segalanya, menembus dan menyerap ke dalam sebuah keberadaan. Menjangkau pohon, menjangkau rumput, menjangkau bebatuan, sebutir debu, setiap lembar daun, kepada angin, kepada air, kepada surya dan rembulan, pada pulau, kepada karang dan ombak. Tanpa kecuali. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah paham. Cinta kasih tanpa syarat. Biarkan energi paling murni dari pusat inti dari sang sumber menuju pusat inti dari diri kita, turun menuju pusat inti dari bumi kita. Menjaga semua makhluk yang terbang di angkasa, yang hidup di daratan, dan hidup di lautan. Dan di dalam bumi. Tersenyum. Lihat dan rasakanlah bagaimana langit dipenuhi oleh semua makhluk-makhluk yang ikut berbahagia dan memberikan berkah bagi bumi kita. Terimalah bertamu juga dengan sukacita dan rasa syukur. Terima kasih. Terima kasih. Tarik nafas dalam, pelan-pelan lepaskan. Pelan-pelan kembalikan kesadaran, ya. Oke. Ada yang mau sharing, silakan.
dianjurkan untuk minum ya. Ada yang nangis? Silakan, ayo. Makasih Ko. Tadi sempat badannya sakit banget, punggung seluruh tubuh sakit. Karena aku kebetulan keluar ini di luar dari tempat aku. Terus seketika tadi Koko bilang mau mengirimkan cinta ke seluruh makhluk, dan itu rasanya kayak ditarik lepas semua dan badannya sekarang udah terasa segar. Itu aja kok. Ya, oke, thank you sharingnya. Kepala mendadak gatal, udah keramas belum? Enggak ya, itu salurannya ya. Nggak apa-apa. Ada yang mau sharing lagi? Silakan. Hari ini kita menyelamnya agak dalam. Ayo, ada teman-teman yang mau sharing? Sharing is caring. Kalau tidak ada, udah jam 10 ya pertemuan kita. Oke. Cahaya putih kemasan. Ya, aku lihat cahaya putih kemasan menyebar ke seluruh Indonesia. Ya, ya semoga di negeri kita ya tetap aman. Ya walaupun kalau bisa semua negara, semua makhluk di dunia bisa upgrade secara kesadaran. Karena bagaimanapun kalau kesadarannya tidak upgrade, pasti frekuensi yang rendah itu mendatangkan bencana seperti itu. Ya. Ya. Oke, nah, thank you teman-teman yang sudah hadir ya, yang bersedia sharing. Ya. Kita ketemu lagi di bulan pembelajaran di bulan depan. Ya, thank you all. Ya, belajar bertransformasi menjadi lebih baik. Ya, mulailah belajar bersahabat dengan semua makhluk, ya, siapapun itu. Ya, ini adalah panggilan yang paling mendasar bahwa kita belajar melihat cinta, melihat kebaikan di setiap makhluk. Ya, seperti itu. Thank you all. Thank you Ko. Thank you Ko. Teman-teman semua. Thank you Ko Heng. Thank you Ko Heng.